Hello, Mister. My name is Ponia. I would like to explain 3 skill interval that are is reading skill 10, structure and writing skill 30, and listening skill 16. The first one, I'll explain about reading skill 10. Use context to determine meaning of difficult word. On the TOEFL test, you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word, a word that you are not expected to know. Jadi di kata-kata dalam bahasa Inggris itu ada kata yang sering muncul, tapi kita tidak tahu artinya. In this case, the passage will give you a clear indication of what the word means. Kata yang susah ini, maka kita harus menemukan kamus atau cara untuk mengetahui apa makna dari kata tersebut. Vocabulary question containing difficult word. How to identify the question? If we meet question like what is the meaning blah blah blah, or which of the following is closest in meaning to blah blah blah, kita harus identifikasi dulu. Ini termasuk kata yang difficult, or the word is a difficult word, one that you probably do not know. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita tidak tahu artinya atau sulit, kira-kira ini jarang ditemukan atau ini memang sering ditemukan tapi kita memang tidak tahu artinya, maka itu adalah difficult word. Next, where to find the answer. The question usually tells you in which line of passage the word can be found. Jadi dalam soalnya nanti ini ada line yang dijelaskan di mana kata tersebut. Jadi kita tidak usah khawatir karena di sana sudah ada line-nya, ada garisnya gitu. Kita sudah dikasih tahu. How to answer the question. Jadi cara menjawabnya itu yang pertama, find the word in the passage. Lihat di baris mana atau temukan dulu katanya itu ada di bagian mananya. Read the sentence that contains the word carefully. Buatkan gariskan dulu atau di spiral dulu kalimat yang berisi kata-kata itu dengan hati-hati. Look for context clues that help you understand the meaning. Carilah petunjuk nih, jadi kita harus cari dulu petunjuk konteksnya untuk membantu kita memahami artinya. Choose the answer that the context indicated. Jadi pilih jawaban yang diindikasikan oleh si konteks. Example, a line in the passage. The barges headed across the lake. Barges. The question of barge is probably which of the following. The barges. Barges itu kan kata yang kita tidak tahu artinya, itu sulit ya. Jadi kita harus lihat dulu kata setelah bargesnya itu apa. Di sini ada headed across the lake, menuju melintasi danau. Jadi kira-kira apa nih yang akan melintasi danau? Pilihannya di sini ada a train, a place, a bicycle, a boat. Jadi secara konteks itu yang melintasi danau adalah a boat. Next, I will explain structure and writing expression skill 30. Whenever 30, after have, use the past participle. Whenever you see the verb have in any of its forms, have, has, having, had, be sure that the form that follows it is the past participle form. Kalau kita melihat kata kerja have dalam salah satu bentuknya, have, has, having, had, pastikan bahwa kata kerja yang mengikutinya itu ialah bentuk past participle. Example, they had walked to school. We have seen the show. Had walked. Had itu kata kerja had-nya atau have diikuti oleh walked, itu adalah past participle. We have seen so juga sama have, yaitu kata kerja have
lalu diikuti dengan seen. He has taken the test. Having eaten, he went to school. She should have done the work. Verb forms after have. Jadi setelah have itu harus ditambahkan dengan past participle. Next, I will explain scale 16. Listen for 2 and 3 part verbs. 2 and 3 part verbs are expressions that include a verb and one or more particles, such as in, on, or, at. Jadi kata kerja 2 dan 3 bagian ini adalah ekspresi yang menyatakan kata kerja dan diikuti dengan 1 atau lebih partikel seperti in, on, at. The participle change the meaning of the verb. Participle ini mengubah arti kata kerja. The question can be difficult because the addition of the participle change of the meaning of the verb in an idiomatic way. Jadi pertanyaannya ini bisa jadi sulit karena penambahan participle ini bisa mengubah arti kata kerja menjadi idiomatic. Atau secara arti lain itu, nama lain itu adalah phrasal verb. Jadi phrasal verb ini adalah bentuk multi-word verb yang terbentuk dari penggabungan antara verb dasar dengan 1 atau 2 partikel. Jadi sama aja, ada verb lalu diikuti oleh 1 atau 2 atau lebih dari partikel. Example, on the recording you hear, man, what time does the meeting start? Woman, didn't you hear that it was called off by the director? Narrator, what does the woman say about the meeting? In your textbook you read. Jadi kita harus lihat dulu di woman-nya ini, di kata kedua, di orang kedua ada kata-kata called off. Called off itu artinya membatalkan. Ini masuk ke phrasal verb. Artinya itu adalah membatalkan. Jadi jawaban yang benar ini adalah D. The director canceled the meeting. Maksudnya ini adalah si direktur ini membatalkan meeting tersebut. Jadi dia dipanggil, maksudnya membatalkan. Si direkturnya itu atau mengumumkan sudah membatalkan meeting tersebut. Thank you.